Selamat pagi, salam sejahtera kepada warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa di Morning Call GPIB pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bersama saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di Mahkota Hayat, Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Kita akan menerima sabda Tuhan dan merenungkannya. Mari sebelumnya warga dan sahabat GPIB kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami, dan di pagi ini Engkau kembali memastikan pemeliharaan-Mu, terlebih Engkau pun berkenan untuk menghadirkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami dan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan hidup di dalam firman Tuhan, dimampukan oleh Roh Tuhan untuk setia dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat dunia, Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab dari surat Filemon pada pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Surat Filemon pada pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun saya saat ini membaca atau merenungkan dari ayat 4 sampai ayat 7 yang akan saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Gila Kristus, haleluya. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, dengan pembacaan Alkitab ini, dengan firman Tuhan dalam surat Filemon pada pasal pertama ayat 1 sampai 7 ini, kita melihat bagaimana Paulus itu mengapresiasi Filemon sebagai pengikut Tuhan yang setia dalam mengasihi jemaat, seperti yang tertulis di ayat yang kelima tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Dan kasih itu merupakan ekspresi dari iman Filemon kepada Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan surat Filemon ini sebenarnya adalah surat permohonan dari Paulus kepada Filemon untuk menerima Onesimus, budak Filemon. Jadi Onesimus adalah budak Filemon yang pada waktu itu ada bersama dengan Paulus, menemani Paulus di penjara. Lalu Paulus meminta Onesimus untuk kembali ke tuannya, ke majikannya Filemon, dan disertai dengan surat dari Paulus agar Filemon sebagai majikan Onesimus ini dapat menerima Onesimus dengan baik. Di dalam ayatnya yang ke-13 itu dikatakan, ya, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, malah sampai ayat 16 ya, dikatakan bahwa Paulus meminta kepada Filemon untuk dapat menerima Onesimus dengan baik, karena Onesimus telah melakukan pelayanan kepada Paulus selama Paulus di penjara. Dan oleh sebab itu, menurut Paulus, meskipun status sosial dari Onesimus adalah budak, tapi mengingat akan persekutuan yang dilandasi pada kasih Kristus adalah persekutuan yang dipenuhi dengan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, Paulus meminta kepada Filemon agar tidak lagi melihat Filemon sebagai hamba. Paulus meminta kepada Filemon
agar tidak lagi melihat Onesimus sebagai budaknya atau sebagai hambanya, melainkan sebagai saudaranya yang kekasih. Dan ini permintaan Paulus ini diawali dengan apresiasi Paulus kepada Filemon karena hal atau karya kasih Paulus karya kasih dari Filemon yang sudah dilakukan dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Nah, warga dan sahabat GPIB, firman Tuhan saat ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa sikap mengapresiasi adalah sikap yang baik untuk kita tumbuhkan dalam kehidupan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Sikap apresiasi adalah sikap yang dapat memotivasi persekutuan, dapat memotivasi saudara seiman untuk memelihara apa yang baik yang selama ini hidup di dalam persekutuan itu, bahkan untuk mengupayakan hal-hal yang lebih baik yang dapat dihidupkan atau dikembangkan dalam persekutuan itu. Jadi apresiasi di sini dia adalah satu penghargaan, suatu ungkapan terima kasih terhadap hal-hal yang baik, tapi juga suatu motivasi untuk kemudian dapat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua ketika kita berpikir tentang kehidupan persekutuan yang ideal, persekutuan di mana kasih Tuhan sungguh-sungguh diwujudkan di situ, persekutuan di mana kebaikan Tuhan sungguh-sungguh dirasakan di situ, sungguh-sungguh dialami oleh semua orang yang bersekutu, sungguh-sungguh itu menjadi gereja yang diberkati bagi mereka yang terhimpun di dalamnya. Maka apresiasi mesti menjadi satu kebiasaan yang ditumbuhkan dan yang ditampakkan dalam kehidupan persekutuan. Untuk mencapai gereja persekutuan yang ideal, gereja yang diberkati, gereja yang hadir juga untuk menjadi saluran berkat, maka apresiasi adalah salah satu tindakan, salah satu kebiasaan yang akan sangat baik sekali untuk menciptakan suasana kehidupan persekutuan yang diberkati. Oleh karena itu, jangan kita pelit-pelit dalam memberikan apresiasi. Bahkan, upayakanlah untuk sering-sering kita memberikan apresiasi, karena kita berharap kehidupan persekutuan kita itu sungguh-sungguh menjadi persekutuan yang diberkati dan menjadi saluran berkat. Dan ketika kita punya harapan seperti itu, maka kebiasaan untuk mengapresiasi terhadap karya, terhadap kreasi-kreasi yang ada, terhadap upaya-upaya yang itu adalah berdampak bermanfaat bagi kehidupan persekutuan, itu adalah syarat mutlak. Itu adalah sesuatu yang sepatutnya memang dihadirkan dalam kehidupan persekutuan. Kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Filemon, dan apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Filemon ini adalah juga petunjuk dari Tuhan kepada kita untuk menumbuhkan kebiasaan dalam mengapresiasi saudara kita, mengapresiasi sesama kita dalam setiap langkah, tindakan, kehidupan, karya yang itu berdampak kebaikan bagi kepentingan semua. Inilah yang menjadi perenungan kita saat ini, dan kiranya ini senantiasa terus kita renungkan siang dan malam dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi terang dan suluh bagi langkah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam kasih Tuhan Yesus yang telah menuntun kami mengawali hari dengan sabda Tuhan, dan yang kami percaya juga akan menyertai kami sepanjang hari ini dengan kuasa, kekuatan, dan hikmat Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami utuh dan penuh kepadamu Tuhan, juga kehidupan saudara-saudara kami,
persekutuan kami, saudara seiman kami, gereja kami, dan juga kami masyarakat di depan sahabat, teman sesama masyarakat kami di dalam karya kasih dan kehendak dan karunia Tuhan. Kami mau bawa semuanya nih Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu, berkati dan pelihara kami dan keluarga kami, berkati dan pelihara gereja-Mu Tuhan, baik gereja di mana kami bersekutu di dalamnya GPIB, maupun gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, juga pelihara dan berkati masyarakat, bangsa, negara, dan seluruh umat dan ciptaan-Mu Tuhan di dunia ini, untuk dapat mempertahankan, merawat kebaikan Tuhan, dan boleh mengupayakan selalu hal-hal yang baik, yang adalah kehendak Tuhan untuk dihadirkan di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami untuk menaikkan permohonan kepadamu. Terima kasih untuk firman yang hadir dalam kami untuk mengawali hari ini, dan kami boleh mempercayakan semua kehidupan kami hanya dalam kuasa, kekuatan, dan hikmat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Demikianlah morning call kita saat ini pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai warga dan sahabat GPIB dalam menjalani aktivitas. Tuhan memberkati. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan Lansia Berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.